Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini siswa ibu semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik ya. Nah, ada yang masih ingat tidak? Kita belajar apa ya minggu lalu? Pecahan, Bu. Ada yang masih ingat? Enggak, Bu. Iya. Nah, jadi minggu lalu kita belajar tentang pengukuran berat, kemudian pengukuran panjang, dan juga pengukuran waktu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini pada bab baru lagi, yaitu pecahan, materi pecahan. Nah, jadi anak-anak semua, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih. Billahirabba wabil islamidina wabil muhammadin nabiyya wa rasni ilmi fahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Jupati yang telah bikin doa pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Kalau hadir, bilang hadir dan angkat tangannya ya. Oke. Alifa Az-Zahra Abadi ada? Hadir, Bu. Alifa. Hadir, Bu. Kemudian Nabila ada? Hadir, Bu. Kemudian terakhir Muhammad Zulfadli. Zulfadli, ya hadir tadi ya. Yang memimpin doa. Nah, baik anak-anak. Siswa ibu semuanya hadir semua ya. Wah, kalian rajin-rajin. Nah, selanjutnya untuk menanamkan cinta tanah air kita menyanyikan lagu wajib nasional. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita nyanyi sama-sama ya.
kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu melalui penampilan gambar, siswa mampu mengenal lambang pecahan dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan tanya jawab, siswa mampu membaca dan lambang pecahan dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi, siswa mampu menyajikan hasil diskusinya dengan tepat. Yang kelima, melalui penjelasan guru dan hasil diskusi kelompok, siswa mampu membuat soal yang berkaitan dengan pecahan sederhana. Nah, langsung ke materi ya. Nah, iya, sebelumnya anak-anak ibu semua pernah memakan buah tidak? Buah-buahan? Sering, Bu. Sering. Buah apa biasanya? Buah pisang. Banyak ya. Iya, buah pisang. Apalagi? Semangka, Bu. Ya, semangka. Nah, banyak ya. Ada lagi? Nah, jadi banyak sekali buah-buahan. Nah, terutama buah semangka. Nah, buah semangka itu jika dibelah dapat menghasilkan beberapa nilai pecahan. Nah, jadi nilai pecahan itu bergantung pada banyaknya belahan semangka itu. Nah, pecahan berapa? Biasanya kalau dibelah-belah akan berbentuk nilai pecahan. Nah, coba kalian lihat pada gambar itu. Nah, di situ ada gambar apa, anak-anak? Gambar semangka, Bu. Iya, betul. Itu ada gambar semangka. Nah, jadi semangkanya itu dibelah ya. Biasanya kalau mau makan semangka itu biasanya dibelah ya atau dipotong-potong berapa bagian. Nah, coba lihat. Di situ ada gambar semangka dipotong berapa bagian itu? Dua, Bu. Ya, betul ya. Itu ada satu buah semangka yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, jadi bagian-bagiannya itu sama besar. Nah, jadi untuk nilai dalam pecahan itu setengah buah semangka itu sama dengan 1/2. Next. Nah, kemudian ada gambar semangka lagi di situ. Nah, dibagi berapa menjadi bagian itu semangkanya, anak-anak? 3, Bu. Ya, dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi semangkanya itu 1/3 bagian karena dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Nah, kemudian ada lagi tuh dibagi menjadi berapa bagian itu semangkanya? 4, Bu. Ayo, Jadi 4, Bu. ada 4. berapa bagian? Iya, ada 4 bagian. Jadi itu 1/4 bagian yang sama. Nah, dari gambar-gambar itu, jadi nilai pecahan yang dapat diperoleh
pada gambar pertama itu setengah, kemudian pada gambar kedua tadi ada sepertiga, dan gambar yang terakhir 1/4 bagian. Next. Nah, coba lihat itu ada gambar apa anak-anak? Lingkaran, Bu. Lingkaran, Bu. Ada lingkaran. Iya, lingkaran ya. Betul. Itu ada sebuah lingkaran. Yang mana lingkaran itu dibagi sama rata menjadi 5 bagian yang sama besar. Nah, di situ ada satu bagian yang diarsir. Nah, jadi untuk satu bagian itu nilainya, satu bagian yang diarsir adalah 1/5. Jadi nilai tiap bagian itu sama besar, juga 1/5 bagian. Next. Nah, coba lihat itu ada gambar apa lagi anak-anak? Ada gambar sebuah iya, betul. Ada gambar persegi panjang ya, yang mana persegi panjangnya itu dibagi menjadi berapa? Itu ada berapa bagian? Ada 6, Bu. Coba itu. Berapa? 6. Iya, ada 6 bagian. Jadi ada sebuah persegi panjang yang mana persegi panjangnya itu dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, jadi ada di situ satu bagian yang diarsir. Nah, nilai satu bagian yang diarsir itu adalah 1 dari 6 bagian. Jadi 1/6. Nah, nilai tiap bagian yang lain juga 1/6 masing-masingnya. Nah, lihat lagi itu ada gambar apa? Sama ya. Gambar persegi panjang juga. Coba lihat. Itu ada berapa bagian kotak-kotaknya tuh? 8, Bu. 8. Ayo coba hitung. 8. 8. Iya. Iya, ada 8 bagian persegi panjang yang sama besar. Nah, jadi untuk satu bagian yang diarsir adalah 1/8. Nah, jadi ada tiap bagian yang lain juga 1/8. Nah, kenapa jadi 1/8? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Kenapa alasannya 1/8 itu yang dari yang diarsir? Karena yang diwarnai cuma 1, Bu. Ya, siapa tadi? Alifa. Yang diwarnai cuma 1. Ya, betul. Jadi ada satu yang diarsir dari 8 bagian tadi. Jadi nilai nah, sekarang coba kita Nabila bacakan. Baca yang ada di slide, Pak. Ya, baca. Ya. Rudi mempunyai sebuah tongkat kayu. Tongkat itu lalu dipotong menjadi 2 sama panjang. Maka nilai setiap potongnya adalah 1/2 atau setengah bagian. Sudah, Bu. Ya, kasih Nabila. Nah, jadi Rudi memiliki satu tongkat kayu. Yang mana tongkat kayu milik Rudi itu dipotong menjadi 2 bagian. Nah, kalau dalam pecahan itu berapa ya? Berapa? Ayo.
1/2, Bu. Nabila berapa? 1/2. Iyalah, Bu. Iya, iya betul Nabila, 1/2 karena satu tongkat kayu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. 1/2 atau setengah bagian. Nah, di situ ada tongkat kayu. Nah, di situ ada setengah ya, satu tongkat kayu yang mana tongkat kayu itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi nilai tiap bagiannya itu ada setengah. Nah, satu dibagi dua. Nah, kalau satu itu dibagi satu, dalam membaca lambang pecahan besar, kemudian yang seperti tanda strip itu dibaca per, kemudian yang di bawahnya dua itu dibaca dua. Jadi satu dibagi dua dibaca 1/2. Kemudian sama juga yang di bawahnya 1/4 ya. Jadi dibacanya 1/4. Nah, jadi anak-anak semua ingat ya dalam membaca lambang pecahannya itu tadi. Coba lihat itu, dibaca 1/2 atau 1/2. Kemudian dibaca 1/3 atau 1/3. Kemudian 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Dibaca 1/5 atau 1/5. 1 dibagi 6 dibaca 1/6 atau 1/6. Nah, menulis lambang pecahan. Nah, itu ada gambar balok yang mana gambarnya itu dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, dalam menuliskan lambang pecahan, masing-masing dari bagian itu kan 1/2. Nah, jadi satu itu disebut sebagai pembilang. Kemudian yang di bawahnya itu, yang di bawah per, itu disebut penyebut. Nah, coba itu. Lihat. Itu ada gambar lagi. Nah, gambarnya ada dua bagian yang diarsir dari 4 kotak itu ya. Nah, jadi nilainya itu 2/4. Nah, yang mana yang pembilangnya? 2 atau 4? 2, Bu. Iya, 2 ya. Kemudian yang penyebutnya? Yang penyebutnya 4. 4, ya betul. Nah, itu ada gambar lagi. Iwan mempunyai selembar kertas. Nah, jadi ada sebuah kertas. Kertas itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jadi dipotong menjilat ya. Berapa nilai tiap bagiannya? Ayo, siapa yang bisa? Berapa ya? Itu ada satu bagian yang diarsir. Jadi nilai pecahannya itu berapa ya? Coba, siapa yang bisa? Julpadli? Baik, Bu. Tiap bagiannya adalah 1, Bu. Untuk pecahannya, karena 1
satu bagian saja yang diarsir, maka pecahannya menjadi 1/4, Bu. 1/4, iya betul ya. Jadi nilai tiap bagiannya itu 1/4. Jadi karena yang diarsir itu ada 1, jadi satu bagiannya diarsir dari 4 potong kertas tadi. Bagus, Ijul. Next. Nah, coba lihat lagi, itu ada gambar apa ya? Gambar apa? Gambar bentuk apa itu? Ada, lingkaran. iya betul, lingkaran. Kemudian, Persegi panjang. ya persegi panjang. Kemudian ada, apa lagi itu? Gambar terakhir. Segi 5, ya. Nah, jadi itu ada segi, bukan, ada gambar lingkaran. Nah, jadi gambar lingkaran di situ ada 2 bagian yang diarsir dari 5 bagian yang dipotong. Nah, kenapa jadi 2/5? Itu ada yang bisa alasannya kenapa? Coba Nabila. Karena diwarnainya cuma 2, Bu. Iya, 2. Dari berapa? Dari 5. Iya, betul ya. Jadi 2/5. Yang diwarnainya ada 2. Sama di bawahnya juga 1/6. 1 yang diwarnai dari 6. Yang tidak ada warnanya. Kemudian itu ada persegi panjang juga. Ada 2 bagian yang diwarnai dari 5 bagian. Yang segi 6-nya juga seperti itu. Ya, 1 bagian yang diwarnai. Nah, selanjutnya itu ada yang mau membacakan. Ayo, yang mau membantu Ibu. Ibu Fadli, bacakan. Siap, Bu. Ya. Membilang dan menuliskan pecahan dalam kata-kata dan lambang. Ibu mempunyai sebuah kue bolu. Kue bolu itu dipotong menjadi 3 bagian sama besar. 2 diberikan kepada Mita, sedangkan 1 bagian diberikan kepada Jeffrey. Sudah, Bu? Ya. Terima kasih, Julpati. Nah, coba kalian lihat lagi, itu ada gambar apa? Ada gambar apa? Ayo. Gambar kubus. Ya, ada gambar kotak ya. Bentuknya balok. Coba lihat yang pertama tadi. Yang bacaan. Nah, itu lihat ya. Itu mempunyai sebuah dua bagian dari kue itu diberikan kepada kita dan juga 1 bagian diberikan kepada Jepang. Nah, ya. Jadi kuenya itu untuk bagian Mita
bagian yang diterima Mita ada 2 dari 3 bagian atau 2/3 bagian. Dan bagian yang diterima Jeffrey ada 1 dari 3 bagian atau 1/3 bagian dari kue itu. Jadi untuk 2/3 itu dibaca 2 dibagi 3 itu dibaca 2/3. Kemudian untuk 1 dibagi 3 dibaca 1/3. Nah, coba itu 1 dibagi 4 dibaca 1/4. 2 dibagi 8 dibaca 2/8. 3 dibagi 6 dibaca berapa? 3/6. 4/9. 4 dibagi 9 dibaca 4/9. Kemudian 3/8 itu dituliskan 3/8. Nah, coba lihat ya. 5/7 ditulis 5/7. 5/7 ditulis 1/10. Nah, baik anak-anak. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu atau ada yang tidak paham? Sudah paham, Bu. Paham, Nah, Bu. kalau yang sudah paham, Ibu ada di grup WA itu ya membagikan LKK atau lembar kerja kelompok. Nah, coba kalian lihat di grup WA itu sudah Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya. Nah, jadi kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi untuk setiap soalnya itu setiap kelompoknya beda-beda. Nah, jadi kalian silahkan kerjakan dulu. Untuk mengerjakannya Ibu beri waktu. Kemudian kalian coba lihat itu untuk kelompok 1 ada lembar kerjanya masing-masing itu beda soalnya tiap kelompoknya. Jadi ada 3 kelompok ya. Jadi kerjakan secara berkelompok. Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita kembali lagi ke Zoom meeting untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Paham semuanya? Paham, Bu. Iya, silahkan dikira lembar kerja kelompoknya dan kerjakan, selamat mengerjakan. Nabila dan teman-temannya kelompok 1 ya. Tadi Alifa dan teman-temannya kelompok 2. Kemudian Julpadri dan teman-temannya kelompok 3. Tadi ya, sudah selesai atau belum? Nabila, Bu. Ayo, kelompok siapa nih yang mau duluan? Baik, anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan tugas kelompok kalian? Belum, Bu. Yang lain, kelompok yang lain sudah? Saya sudah, Bu. Ya, kelompok Nabila sudah ya. Kalaunya sudah, silahkan sampaikan jawabannya. Oke, siap, Bu.
Soal nomor 5 ya, Bu. Nabila kelompok berapa, Nabila? Kelompok 5, Bu. Iya, silahkan Nabila. Saya bacakan soal dulu ya, Bu. Ibu mempunyai satu buah durian, seperempatnya dibagi kepada 2/4 untuk ibu sendiri. Hanya diberikan kepada Roni. Berapakah bagian durian yang diterima Mia dan Roni? B. Siapakah yang menerima bagian durian paling besar? Dari soal tadi diketahui satu buah durian, seperempatnya diberikan kepada Mia, 2/4-nya untuk ibu sendiri, sisanya diberikan kepada Roni. Jadi penyelesaiannya yang A, bagian durian yang diterima Mia dan Roni, 44 bagian durian, 14 bagian Mia dan 14 bagian Roni. Yang B ialah yang menerima bagian durian paling besar, 14 bagian durian, 24 bagian durian, dan 14 bagian durian. Jadi yang menerima bagian durian paling besar yaitu ibu. Sudah, Bu. Bu, sudah. Iya, terima kasih untuk kelompok 5. Selanjutnya, ada yang ingin ditanggapi dari penyampaian kelompok 5, kelompok lain? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 5? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, selanjutnya siapa lagi yang ingin menyampaikan jawabannya? Kelompok siapa Saya, lagi Bu. ya? Ya, silahkan kelompok Alifa ya. Jadi di sini saya ingin menyampaikan jawabannya dari kelompok saya, yaitu pertanyaannya itu nomor 1. Hisam mempunyai selembar kertas karton. Kertas itu digunting menjadi 6 bagian sama besar. 1 bagian kertas karton dibagi kepada temannya Siti, dan 2 bagian dibagikan kepada temannya Ari. Dan sisanya untuk Hisam sendiri. Pertanyaannya, berapa bagiankah tiap potongan kertas tersebut? Dan berapa bagian kertas karton yang diterima Siti, Ari, dan Hisam? Jadi jawabannya adalah tiap potongan kertas karton Hisam yang digunting menjadi 6 bagian masing-masing. Jadi, bagian yang diberikan Hisam kepada Siti yaitu 1 bagian dari 6 bagian kertas, sehingga kertas karton yang diterima Siti yaitu bagian kertas. Habis itu bagian karton yang diterima Ari itu 2 bagian dari 6 bagian kertas, sehingga bagian kertas karton yang diterima Ari yaitu bagian kertas. Sisa bagian kertas karton yang dimiliki Hisam sama dengan sisa bagian kertas yang dimiliki Hisam, yaitu 3 bagian dari 6 bagian kertas, yaitu bagian kertas. Itu, Bu, jawabannya dari kelompok. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Kemudian, oke, sudah selesai semua ya. Semua kelompok sudah menyampaikan jawabannya. Nah, jadi apabila ada yang kurang dipahami, nanti tanyakan lagi ke kelompok yang bersangkutan ya. Apabila masih kurang paham, nanti bisa tanyakan kepada mereka ya. Iya, Bu. Jadi soal ketiga yaitu Ami mempunyai 1 buah kue balok. Kue itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. 2 bagian dari kue itu diberikan kepada ibu, sedangkan 1 bagian diberikan kepada ayah,
dan sisanya untuk adiknya. Pertanyaannya, berapa bagian kue yang diterima ibu, ayah, dan adiknya? Tuliskan bagian kue yang diterima ibu, ayah, dan adiknya dalam kata-kata dan lambang pecahan. Jawabannya dari kelompok yaitu bagian kue yang diterima ibu, ayah, dan adiknya ada 2/4. Jadi bagian yang dibagikan Ami kepada ibu yaitu 2 bagian dari bagian kue. Habis itu yang dibagikan Ami kepada ayah yaitu 1 bagian dari bagian kue, jadi 1/4. Lalu dibagikan kepada adiknya yaitu 1 bagian, berarti jadi 1/4. Kenapa jadi seperti itu? Karena kan 1 buah kue balok tadi dibagikan menjadi 4 anggota, yaitu diberikan kepada ibu, ayah, adik, dan kepada Aminya. Jadi itu ada dalam 1 kue itu ada 4. Nah, apabila dibagikan kepada ibu 2 bagian, maka menjadi 2/4. Dan misalnya dibagikan kepada ayah 1, berarti 1/4. Lalu dibagikan kepada adik 1 juga, jadi 1/4. Nah, jadi soal kedua, menuliskan bagian kue yang diterima ibu, ayah, dan adiknya dalam kata-kata dan lambang pecahan. Pecahan 2/4 tadi dibaca 2/4. Sedangkan 1/4 tadi dibaca 1/4 atau 1/4. Seperti itu. Lalu gambarnya bisa dilihat di jawaban yang saya kirim di grup kelas, di grup WA yang saya kirim ke Ibu. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok Alika. Sangat jelas ya jawabannya. Nah, karena semua kelompok sudah menyampaikan jawabannya, nanti kalau ada kelompok lain yang tidak paham, bisa tanyakan kepada kelompok yang bersangkutan ya. Oke. Siap, Bu. Oke, perwakilan, mungkin ada lagi perwakilan Dah. kelompok Julpadi. Julpadli jaringannya lambat, Bu. Oh, lambat. Kalau begitu, bisa temannya atau kelompok lain menyampaikan jawaban dari kelompok Julpadi. Nabila, Bu. Oke, Nabila. Saya, Bu, menyampaikan kelompok lain. Kelompok 4. Kelompok 4, Bu. Ya, silakan Nabila. Bu. Soalnya Nita mempunyai tongkat sepanjang 36 meter. Rina mempunyai tongkat sepanjang 26 meter. Ayu mempunyai tongkat sepanjang 46 meter. Bandingkan panjang tongkat ketiganya. Tongkat siapakah yang lebih panjang? Berapakah panjang tongkat Nita, Rina, dan Ayu jika dijumlahkan? Jawabannya diketahui dari soal tadi. Nita mempunyai tongkat sepanjang 36 meter, 36 meter. Rina mempunyai tongkat sepanjang 26 meter.
dan Ayu mempunyai tongkat sepanjang 46 meter. Penyelesaiannya ialah perbandingan panjang ketiga tongkat, yaitu tongkat Ayu, tongkat Nita, tongkat Rina, jadi 46, 36, 26. 46 lebih dari 36, lebih dari 26. Tongkat yang lebih panjang ialah tongkat yang dimiliki Ayu, yaitu 46 meter. B ialah panjang tongkat Nita, Rina, dan Ayu jika dijumlahkan 36 meter ditambah 26 meter ditambah 46 meter sama dengan 96 meter. Sudah, Bu, itu aja jawabannya. Ya, sudah. Terima kasih Nabila yang telah menyampaikan perwakilan dari kelompok Julfadli. Nah, nanti jawaban kelompok kalian nanti di-share ya semuanya di grup biar semuanya tahu jawaban kalian semua. Biar yang tidak bisa hadir di sini bisa melihat atau mempelajari dari jawaban kelompok-kelompok kalian. Oke, Bu. Ya, Bu. Oke, Pak. Baik, anak-anak. Nah, setelah kalian kerja kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi kali ini, nah, kemudian Ibu ada berikan tugas lagi. Ini tugas evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi hari ini. Nah, sudah Ibu bagikan juga di grup WA ya. Nanti silahkan kalian kerjakan setelah pembelajaran ini berakhir. Nanti dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Oke, paham? Sudah mengerti dengan tugasnya? Iya, paham, Bu. Ya. Nah, jadi anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan belajar tentang bab baru lagi, yaitu bangun datar. Nah, silahkan kalian pelajari terlebih dahulu di rumah ya, tentang pembelajaran minggu depan, yaitu bangun datar. Nanti kita bertemu lagi di Zoom meeting ini. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu doa dulu lah, nanti ingat tau. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya, karena kita tadi di awal sudah mengawali pembelajaran dengan doa, dan juga kita tutup dengan doa. Ayo, silakan siswa laki-lakinya lagi untuk memimpin doa. Silakan kepada Julfadli untuk memimpin doa. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Julpati. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan juga mendapat keberkahan ya. Amin. Amin. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan, yaitu lagu Ampar-Ampar Pisang. Kita nyanyi sama-sama ya.